Microsoft Teams. Iya. Ini mau di record lagi nih, mulai. Siapa yang record? Ya. Apa? Ya, pengalamannya mengajar online di Bekasi untuk anak-anak SMP khususnya. Pengalamannya di sana. Gini. Mengajar secara online. Mengajar online. Kalau saya ngajar online, saya pakai ini Google Meet ini, persis seperti ini. Kemudian saya presentasi pakai, kan di sini ada present now nih di sebelah kiri di bawah ini loh. Di bawah ini kalau kita kursornya ke bawahin ada ribbon, ada pita, ada tulisannya turn on captions, ada present. Nah kalau saya present ini saya ngajar present now di pojok apa nih? Pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah ada presentasi. Nah, saya bisa presentasi dari situ. Habis itu saya masuk ke Microsoft Whiteboard. Kalau kita punya Windows, kalau ini saya pakai Linux. Kalau kita ada Windows itu ada app namanya Microsoft Whiteboard. Nah, saya ngajar pakai Microsoft Whiteboard itu. Saya contoh ini, saya present nih, saya cek. Saya present. Pakai Google Gambar bisa, Tom? Ya, pakai apa? Nah, ini saya presenting nih. Artinya semua yang ada di layar saya kelihatan. Ini saya email saya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, kelihatan. Nah, saya biasanya pakai, kalau di Linux saya pakainya ini OpenBoard. Ini Linux saya. Nah, ini Linuxnya. Kalau kita pakai laptop yang bisa dibalik jadi tablet, laptop 2-in-1 gitu, ada stylusnya. Atau kalau nggak pakai Wacom itu, kita bisa nulis di sini. Cuma ini saya pakai kursor, pakai apa? Kalau kita pakai stylus ini keren banget di sini, sama kayak papan tulis. Ini saya pakai mouse jadi jelek. Nah, ini kelebihannya bisa dihapus. Pakai ini buat ngapus ya. Atau kita bisa juga di sini nih. Saya main application. Kita punya misalnya ini kompas. Ini penggaris. Kita bisa ngajar pakai ini. Misalnya saya mau pakai garis nih. Nah, ini bisa saya ngajar lukisan geometri ya pakai ini. Kalau ngajar lukisan geometri. Saya ngajar lukisan geometri pakai ini. Nah. Ini salah satu. Kita bisa ngambil juga, misalnya saya mau ngambil gambar gitu. Saya nggak ada sini dokumen. Saya mau ngambil gambar. Picture. Gimana? Saya mau ambil gambar. Kalau tempat daftar itu Gimana? Rapot per 1 tempat mana? Kira-kira gitu ngajarnya saya pakai. Tapi kalau tadi kan pakai OpenBoard. Biasanya saya pakainya Microsoft Whiteboard. Itu tadi pakai apa, Tom? Kalau tadi pakai OpenBoard, ini kan di Linux. Ini aku pakai Linux. Kalau ini OpenBoard nih. Ini Linux ini, OpenBoard ini. Iki OpenBoard ki. Nah, yang di G Suite itu yang di site itu pakai apa itu?
Gambar dong. Google Suite-ku hanya kupakai untuk Ait. Hah? Google Enggak, Suite-ku gambarmu hanya itu. untuk conference saja. Oh, hanya gambar tok. Hanya untuk conference Oh, iya. saja. Yang lain Oh, aku iya. pakai yang ada di HP, yang ada di laptopku. Oke. Lanjut. Mantap, udah luar biasa Mas Anton Bagus ya. IT-nya untuk mengajarnya. Mantap, Pak. Itu sudah bisa belajar untuk online juga ya? Iya. Mbak Suni, kapan-kapan diundang MGMP Kulon Progo, Ton? Iya, Boleh. beliau Boleh. diundang ke narasumber ini kayaknya beliau. Boleh aja. Berbagi ilmunya. Boleh. Silakan aja mau kapan. Mau apa silakan. Dimintain aja tentang apa gitu, siapa tahu saya bisa. Kalau full day juga Mas Anton ya? Di Apanya? ngajarnya full day sampai sore juga ya? Ngajarnya full SMP. Ngajarnya di bilingual, di Oh, bilingual ya? bilingual. Oh, mantap. Jadi kadang-kadang suka lupa bahasa. Ya. Kalau di kota mungkin tidak masalah ya, Ton ya. Kalau di kota mungkin tidak Kalau di kota masalah nggak ya. masalah. Kalau untuk Kalau kita di Kulon Progo ini. berarti emang harus disiasati, tidak bisa langsung kayak gini, nggak bisa langsung pakai seperti yang tadi saya lakukan. Berarti kan harus misalnya kita rekam dulu, direkam, terus dikirim pakai WA ke orang tua atau ke siswa gitu. Jadi mereka akan lihat video. Habis itu kita kasih handout ke mereka untuk ngerjain. Bisa kayak gitu. Oh. Jadi tidak harus berpaku harus pakai kayak gini enggak. Jadi kita bikin materinya. Bukan yang kata Rapunzel itu loh. Rapunzel. Yang rambutnya panjang. Rapunzel. Banyak cara. Kasih Ton, ilmunya luar biasa. Mantap. Sama. Mas Anton. Ya. Kapan-kapan beneran bisa silaturahmi deh nanti ke Jogja. Iya, Zed. Masih on Zed. Zed, kameranya bisa dinyalain. Zed. Halo. Oh, jadi tadi ini ya? Yang ngurus anaknya kayaknya. Ngurus anaknya. Iya, ini memang kalau kita boleh cerita kemarin memang ini spontan Mas Anton, jadi mungkin teman-teman belum prepare baik ya, karena waktunya cuma 2 hari sehingga belum yang sudah punya perencanaan nggak bisa ditinggalkan, sehingga tadi hanya sepintas. Tapi alhamdulillah tadi mungkin ada sekitar 20-an kalau di total ya. Ada kalau di ada. Dan itu mungkin karena ini udah era 21 memang kita juga sudah bisa menikmati inovasi IT termasuk di pembelajaran kita juga ya. Kebetulan sekarang saya yakin semua teman-teman juga udah menggunakan online virtual learning ya, selain virtual learning untuk pembelajaran. Kalau di sekolah saya menggunakan Google Classroom, jadi kita mulai menyusun jadwal, kemudian komunikasi orang tua, kemudian membuatkan akun. Betul sekali seperti sama Mas Anton tadi. Sewaktu kita masuk pertama kali, siswa kita harus dibuatkan akun duluan. Semua siswa harus punya akun sampai itu lulus. Sehingga untuk virtual learning ini memang nggak mau mereka harus punya akun, kemudian mereka kita training ya, kemudian memang harus ada faktor support dari orang tua berupa device atau laptop atau jaringan, jangan jelas. Tanpa itu nggak bisa Mas Anton gitu. Itu syarat mutlak lah, syarat mutlak. Jadi memang ada plus minusnya. Tapi meskipun demikian memang harus dimulai meskipun di pinggiran Mbak Rini seperti Mas Anton tadi, itu bukan milik orang kota juga. Saya di tengah hutan nih, saya udah di tengah hutan, tapi kita juga udah mulai semua untuk belajar untuk bahkan kemarin sempat interview dari mana itu dari Hong Kong kalau nggak salah ya. Ada salah satu ekspat sudah keluar dari sini, kemudian kita diminta rekomendasinya, dia bekerja baik atau tidak gitu. Jadi sudah sekarang udah era abad 21, sehingga pendidikan ini memang kalau tidak diiringi dengan IT sangat tertinggal Mas Anton ya, udah sangat tertinggal sekali. Sehingga sebenarnya untuk anak di daerah juga sebenarnya kurang pas juga. Yang penting memang minimal ada support, apalagi sekarang HP kan juga bisa untuk Google Classroom.
Bisa. Kalau laptop pun 1,5 juta untuk operasional pembelajaran sudah cukup lah untuk pembelajaran ya, sudah cukup dengan spek yang paling bawah. Baru ya. Memang ya apa namanya tinggal mau support atau enggak gitu tadi sih. Kalau Mas Anton karena di tengah kota, wah lancar sekali itu, so, luar biasa. Iya enggak juga. Dan prestasi untuk kompetisi-kompetisi kayaknya juga melejit semua di situ ya. Muridnya udah pilihan semua ya, Tan ya? Enggak. Seleksi. Orang tuanya. Kan sekarang ada perubahan. Kalau dulu kayak gitu. Sekarang murid kan semakin sedikit semakin sedikit, jadi sebenarnya susah. Kalau dulu kita bisa rebutan masuk kita jam 4 pagi, kalau sekarang kita juga siapa aja bisa diterima gitu. Jadi udah gitu kan, memang sekolah yang baik itu bukan sekolah yang nyaring, maksudnya sekolah yang terima siapa aja, kemudian diajarin siapa aja itu, sehingga deltanya itu dari dia datang sama dia keluar itu gede, itu deltanya, maka itu yang menentukan kita disebut baik apa enggaknya, deltanya itu yang kita jadi betul. Jadi mengoptimalkan proses Mas Anton ya. Itu ya kayak gitu. Jadi di tempat saya apalagi Mas Anton, dari Sabang sampai Merauke, jadi heterogenitas culture, heterogenitas akademis itu tantangan luar biasa. Bahkan ada spesialis juga kita. Ada spesialis, sehingga kita juga ada student services nih, student support. Inklusif banget berarti ya. Inklusif ya? Sekolah inklusif ya. Kita nasional Mas Anton, cuman kalau yang SD-nya kita udah PYP-nya udah dapat apa namanya akreditasi. Kalau SMP-nya kita masih nasional, tapi kita sudah mengadopsi framework-nya menggunakan PYP juga gitu. Mantap. Tapi ya sekali lagi kita karena di tengah hutan masih belajar, ya tantangannya itu heterogenitas kemampuannya cukup tinggi Mas Anton. Itu yang jadi tantangan. Tapi kan supportnya siapa? Preferred. Tapi ya memang sama aja, asal orang tua support, insya Allah bisa berhasil sih ya. Peran orang tua memang sangat-sangat. Apalagi sekarang ini kita dari 250 siswa yang tidak terkonek itu tiga siswa betul-betul nggak bisa terhubung karena situasi dia sudah moving di daerah gunung, ya sudah, karena mungkin pas nggak bisa demi, ya sudah, apalagi jadi ya, jadi keren banget ya, maksudnya di gunung tapi semua infrastrukturnya bisa dilengkapi, makanya bisa berjalan dengan baik semua. Alhamdulillah. Kalau sarananya agak keren, kita itu di tengah hutan. Tapi untuk infrastrukturnya cukup. Kita ada mungkin pernah dengar Nearpod, mungkin sudah pernah gunakan juga Mas Anton. Apa itu? Program Nearpod. Jadi kita mengajar di depan, di slide di depan, anak-anak megang iPad, dia langsung kelihatan di situ juga. Oh. Jadi kita nggak sanggup. Kita kebetulan ada iPad, Nearpod namanya programnya. Kalau udah pakai iPad, pakai Apple Classroom aja. Ya, jadi kita ada 3, ada iPad, ada laptop, ada desktop. Kalau iPad biasanya untuk mobile, mereka untuk bisa wawancara, mobile kesana kemari, ada project, membuat apa begitu ya, dari keluar ruangan. Tapi kalau laptop biasanya di ruangan, kalau desktop biasanya di labnya. Jadi kita memang ada 3 pilihan sih. Ada 3. Iya, ada tergantung kebutuhannya. Tapi kita juga masih belajar karena baru Mas Anton, baru banget. Itu mah gila udah infrastrukturnya, kami nggak sanggup beli kayak gitu karena iPad itu mahal sekali. Orang tua juga ngeluh. Kan ekonomi ini kan agak turun, baik sebelum COVID itu udah turun banget nih, turun terus. Begitu kena COVID jadi buat alasan ekonominya turun. Nah. Sampai ya. Sama kayak kita yang menanti-nanti. Ada orang yang suka banget sama unnya hilang gitu. Begitu COVID bilang unnya hilang, wah senang buat COVID menghilangkan un. Padahal guru-guru sama IGI bilang semua unnya dihapus. Nggak berhasil. Begitu COVID, berhasil, un nggak ada. Buat beberapa teman kayak aku sama beberapa orang itu, untuk Indonesia belum saatnya sih kita nggak ada un, harus
Kayaknya sih Ada ya. pengennya sih ada gitu. Jadi kayak kita kan juga pengen tahu keluar kita ngajar keluarnya siswa itu seperti apa gitu kan butuh tahu kan maksudnya butuh kayak alat ukur yang valid iya secara minimal nasional. seperti itu atau dalam hati kecil kita juga pengen nyombongin gue tuh udah ngajar udah bener gitu. Buktinya hasilnya kayak gitu. Pengen juga kayak gitu gitu. Jadi ada banyak yang tersalurkan. Nah kalau itu nggak ada gimana? Iya. Tapi memang kan sebenarnya dari penelitian akademis UN itu masih berdampak signifikan terhadap motivasi belajar anak dan guru sebenarnya. Kalau dari Di penelitian Indonesia tetap UN itu termasuk ke orang tua. Jadi 3 komponen itu sebenarnya kemarin dari penelitian terakhir itu setahu saya memang masih dampaknya masih positif ya. Iya. Karena belum ada alat ukur yang valid secara nasional. Karena di manapun negara kalau nggak salah secara nasional alat ukur pendidikan secara kualitas nasional harus ada memang. Sebenarnya aku pengen nanya sama Marianto ini kan dia orang Nah. evaluasi tuh maksudku. Betul, nggih, ini Mas Marianto nggak gabung nih. Iya, kalau dia pasti tahu bocoran dikit-dikit AKM tuh apa. Maksudnya kalau gini kita cuma nanti aku nyiapin gimana anakku gitu. Ya kita kan tetap ngajar tapi kalau cuma ngajar nggak tahu mau di Arahin kemana? Ya mau kemana juga aneh. Gitu. Nah, memang filosofinya Pak Nadiem memang agak berbeda sih, Mas Anton. Jadi beliau kayaknya memang akademis nggak penting, nggak penting, ranking nggak penting. Tapi beliau juga lupa itu sebagai salah satu alat ukur gitu loh. Iya. Kalau menurutku mereka nggak tahu karena mereka udah orang kaya sejak kecil, nggak tahu bahwa orang miskin level ekonomi rendah itu untuk agak meningkat itu salah satunya pendidikan, salah satunya kita sekolah yang benar. Terus kemudian kalau beasiswanya bagus kita dapat PID nanti bisa sekolah jadi guru lumayan kan meningkat. Kalau orang-orang kaya itu nggak perlu sekolah, mereka cuma perlu berpikir logik yang benar bagaimana ini bagaimana itu belajar informal bisa sukses gitu. Kalau buat anak-anak kampung kayaknya nggak bisa jalan juga gitu kalau kita kan nggak punya daya dukung lingkungan yang bagus itu kayak siapa satu kelas di kampung yang punya perusahaan bapaknya kan jarang. Tapi kalau di kota dia udah punya apa? Nadiem punya dibekali apa gitu dari lingkungannya gitu. Kalau lingkungannya baik nggak perlu sekolah. Tapi kalau untuk kayak saya dulu di Cibitung yang nggak ada apa-apa harus sekolah. Agak meningkat sekarang gitu. Itu mungkin yang suka lupa orang. Betul. Ya memang salah satu alat ukur peradaban dimanapun ya pendidikan. Kalau pendidikannya dapat, kesehatannya dapat, yang lain-lain dapat gitu. Iya. Pak, aku suka ya dengerin orang saling ngomong kayak gitu ya. Aduh. Nggak menyangka ya. Kita sharing aja kok, Rin. Sharing. Sekolahnya. Iya, aku kan bilang, aku seneng ya orang saling ngomong kayak gitu. Iya. Penting itu, Mas. Kita lagi cerita sekolah kita masing-masing nih, Rin. Iya. Jadi apa namanya? Saya menceritakan jadi mulai awal masuk siswa dibuatkan akun email, kemudian kita menyusun integrasi IT-nya di dalam setiap mapel, ada integratornya, terus kemudian kita ada unit planning atau subject meeting, itu berjalan baik sekali. Kita ada briefing pagi di setiap Senin dan Rabu, semua mapan. Jadi sistemnya udah kita susun sehingga 3-5 tahun yang lalu masih ngurusi orang, sekarang sudah nggak orang yang ngurusi kualitas ya istilahnya. Kalau Mas Anton karena di kota beliau sudah sangat-sangat jauh di depan, kita baru belajar. Makanya sebenarnya kajian kayak gini saya harus belajar dengan Rina, dengan Anton, dengan Isti atau dengan Marianto. Tuh, kalau sudah mulai merendah untuk meroket kayak gitu tuh capek deh. Aku yang nggak suka nyamar orang Jawa kayak gini, Rin. Nggak suka nyamar orang Jawa gitu. Betul, Rin. Jadi untuk asesmen aja untuk semakin misalkan alat ukur secara nasional saat ini kita belum ada nih. Iya. Kita besok kementerian itu butuh pemikiran dari matematika 93. Marianto lah. Marianto jadi staf menteri. Marianto bersekolah di sana dirongrong oleh Anton dan Kersalim.
Itu bukunya apa asesmennya Pak Marianto itu 200 lembar berbagai macam asesmen. Aduh, lali udah ngirim kantong, aduh. Ya hutang deh. Setiap mau kirim tugas dari Bu Kiki tuh. Aku sekarang lanjut generasi. Kamu cerita aku temenmu. Aku belum ini apa namanya belum ini banget. Ya besok kalau udah berdua kan baru masuk semester 2 ini baru penjurusan ya. Yang ambil gerak tuh cuma aku doang, kawan aku kan mati gaya ya. Akhirnya merajuk-rajuk ke teman-teman, akhirnya dapat 3 orang nih, 4 orang. Lumayan lah, kalau cuma seorang nggak bisa diskusi. Mbak Rini, kalau mau bikin G Suite itu bisa belajar ke Mas Yasid gimana langkah-langkahnya. Jadi nanti setiap siswa yang masuk ini aku pakai anton.rusnanto@bpkpenabur.jakarta.or.id. Itu sebenarnya Gmail. Itu emailnya Google. Jadi Mbak Rini bisa kasih email buat semua siswa di sekolahnya Mbak Rini untuk pakai Gmail tapi pakai nama sendiri, misalnya SMP apa anton.rusnanto@SMP Kalibawang gitu bisa .or.id bisa kayak gitu. Jadi habis itu kalau kita udah punya email, semua siswa udah punya email, itu gampang banget ngajar. Tinggal mau bikin Google Classroom, mau bikin apa, mau kasih tahu ke orang tua juga cepat bisa kayak gitu. Dan itu kan bisa setiap email bisa diintegrasikan ke laptop, ke HP gitu. Jadi pakai satu email udah bisa buat semuanya. Gitu. Udah semua jadi kayak jejaring. Yasid tuh paling sukses tuh di sekolah. Iya. Kalau butuh orang misalnya, ini hubungi siapa gitu. Nanti aku bisa kasih temanku yang suka ngurusin G Suite untuk bantu-bantu, misalnya kasih saran atau apa gitu kayak Yasid kemarin. Tapi Google ya. Tapi kayaknya Microsoft juga ngasih Office 365 free buat sekolahan ya, buat guru-guru. Tapi kalau dia udah punya email sekolahan gitu. Jadi sekarang pada berlomba-lomba cari cari rekanan sekolah baik Google maupun Microsoft gitu. Sebenarnya kalau udah jago itu bisa ikut sertifikasinya Google. Jadi kita bisa jadi Google Teacher, bisa jadi Apple Teacher gitu. Jadi bisa ikut kayak gitu. Jadi sertifikasinya bukan cuma sertifikasi dari Kemdikbud, tapi dari Google. Zaman mendatang kayak gitu kayaknya. Walaupun saya juga belajar kapan saya bisa lari dari Google, karena Google terlalu banyak tahu tentang kita. Ya, pokoknya semua harus maju sih. Oh iya, P4TK matematika itu bagus banget. Kadang-kadang dia kasih banyak pelatihan, apalagi yang online sekarang. Terus Siameo Kitab Inmet sebelahnya P4TK itu. Saya kemarin ikut GeoGebra juga di situ bareng ikut online. Itu juga bagus ngajarnya pelatihannya, jadi bisa untuk nambah banyak pengetahuan buat guru-guru. Apalagi online teaching bisa kayak gitu. Online. Iya. Mbak Yuni kepalanya diputer-puter. Dia mencoba. Iya Mbak Yuni. Ini kamu benar-benar fix di Bekasi atau nggak bisa ke Jakarta sama sekali? Walaupun piket seminggu sekali juga nggak? Enggak, kecuali dipanggil. Kecuali dipanggil sama sekolahan. Dipanggil baru sekali. Tanggal 22 April. Sebulan lalu. Berarti benar-benar itu dong. Aku sakit apa? Ya biasa.
Aku sakit sebulan kayaknya, sakit sesak nafas. Wah, Ini makanya aku pas aku buka WA terus, wah, mumpung aku sehat aku bisa, jadi aku ikut ini. kalau libur malah sakit sesak napas. Iya, namanya juga Biasa kuli, mental kuli gitu. biasa di kelas teriak-teriak kali ya. Iya, mental pekerja gitu. Kalau diem malah sakit. Iya. Aku kebiasaan kejar-kejar kereta toh. Sekarang nggak ngejar. Ngejar bikun, ngejar kereta gitu. Iya. Ini gara-gara itu aku sakit beneran, gara-gara nggak menghirup kekotoran Jakarta. Enggak, karena nggak beraktivitas itu. Biasa pergi pagi, pulang pagi toh. Pulang pagi, pulang malam lah, jangan pagi. Oh, istri juga. Hari ini yang paling enak doang, ya nggak Rin? Sekolah di dekat rumah. Mbak, Iya, hari ini yang paling dekat, paling enak, sekolah di dekat rumah. sekolahanku itu dari rumah 65 langkah, Mbak Rina. Sama ini tonton. Oh, iso-isone gitu. Pinter banget. Depan rumahku, masuk ruang guru itu 65 langkah. Orang matematika kalau nggak menghitung itu kurang afdol kan. Jadi karena nggak ada yang dihitung dari depan rumah sampai ke ruang guru dia hitung. Besok dia akan Kalau nggak masuk, kalau lagi pusing nggak masuk, kepala sekolahnya datangi rumah. ngerai bolos Nggak ya. enaknya. Waduh, nggak enak banget. Aku kalau ngajar 6 jam itu pasti aku 8.000 langkah di kelas. Ada yang ngitung kan pakai jam itu, pakai smartwatch gitu kan, bisa ngitung langkah kita. Jadi mungkin itu yang bikin aku sehat. Karena 8.000 langkah. Kalau aku ngajar 6 jam itu 8.000 langkah aku bisa tembus. 6 jam ngajar, kalau ngajar 6 jam. Kalau nggak ngajar ya paling 2.000-an. Sempat ngitung ya, Ton? Iya, bukan saya yang ngitung, si mesin yang ngitung. Sempat. Iya pakai yang itu ya. Pakai jam, pakai ada di jam. Tapi itu untuk kesehatan loh, ternyata. Bagus ya. Oh, iya. Kamu di rumah berapa langkah? Nggak tahu. Kamar mandi, kamar makan, kamar lain. Rumah PTN ya kayak gitulah. Cuma berapa sih? Kecil loh. Lu lagi gitu. Iya, makanya. Bakal. Kalau rumah di kampung gede-gede, ini rumah ya mau nanam gimana, mau kegiatan di mana, depan udah penuh sama aspal, sama beton. Belakang udah nggak bisa kemana-mana. Kalau tempatku di kampung sih, kecamatan masih agak lebar. Makanya masih bisa nanam-nanam, bisa ngapain. Banyak lapangan. Keringet apa sih? Teman-teman, monggo dilanjut. Kebetulan di Papua itu udah hampir jam 6, udah maghrib. Kayaknya mungkin Mas Anton kalau ada ide kapan nanti kita bisa silaturahmi lagi via via Siap. Google Meet kah? Iya. Ya, monggo nanti bisa dilanjut Mbak Rina. Kalian berdekatan tapi nggak pernah bertemu ya. Keterlaluan sekali kalian tuh. Kita berjauhan tapi dekat di hati. Iya, itu yang paling penting. Iya betul. Nah, kalian selalu di hatiku pokoknya ya. Aduh, mantap. Mereka dilecek loh. Kayak Jawa-Jawa nyebelin, kayak Salim gak berubah-ubah, udah di Irian Jaya juga. Merendahnya itu loh, aku sebel tuh. Bu, sekali-kali pakai bahasa Irian, aku gak dengar. Saya yang kayak dikit bahasa Jawa Erin, karena orang Jawa juga banyak, sehingga saya tiap hari juga bahasa Jawa aja. Oh. Tapi sedikit-sedikit kalau untuk anak-anak juga sama orang sini kadang-kadang amolongo maksudnya. Amole itu selamat datang. Atau salam gitu ya. Anggo Inggris barang tuh gimana?
Mace banyak ya. Inggrisnya Inggris kacau, Mas Anton. Jadi kalau conversation asal nyambung aja. Jadi grammarnya udah bubrah deh pokoknya. Kalau saya yang misalkan penting ngerti kan. Jadi tuntutannya kalau dulu berbeda, Mas Anton. Kalau dulu kita tuntutan bahasa Inggris, kita hire technical expert, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa, suruh kursus dulu gitu. Itu salah satu kelebihannya Anies ketika jadi Mendikbud, dia mewajibkan ekspat yang ngajar di sini itu nggak boleh lebih dari 20%. Habis itu dia harus bisa bahasa Indonesia. Itu kebijakan itu hanya terjadi ketika Anies jadi Mendikbud. Sekarang ya, betul, dan itu mungkin sangat efektif ya kebijakan itu, Mas Anton. Iya. Sehingga kita teman-teman yang ekspat ini yang nggak bisa Indonesia diwajibkan kursus ada di GMS ya, Kurikulum Indonesia. Iya, Mau nggak mau harus. Karena mereka kita datangkan untuk menyumbang kita, untuk membantu kita. Jadi ilmunya didatangkan istilahnya untuk support untuk kualitas toh. Sehingga ya ngapain susah-susah istilahnya. Meskipun sekarang SPK itu agak buyar, Mas Anton. SPK ada 2 ya kalau nggak salah ya. SPK buyar. SPK yang itu betul-betul murni dari sekolah internasional. Yang satunya itu adalah yang mengupdate dulu kan ANPS ya, National Pas itu ya. Sedangkan apa namanya agak miss gitu loh anunya, alat ukurnya juga agak miss itu juga. Makanya dulu waktu saya pernah ada diundang pertemuan untuk ANPS nasional. Makanya dulu waktu di Bali yang sekolah-sekolah internasional itu agak bingung. Karena dari 8 standar itu mereka nggak bisa memenuhi semua. Agak susah. 8 standar pendidikan yang ada itu. Sehingga agak kesulitan untuk ini ya. Termasuk kita ada sekolah internasional sekarang yang siswanya ada 20 siswa kalau nggak salah. Itu nggak bisa sinkron, Mas. Jadi saya nggak tahu juga itu sistemnya bagaimana. Jadi saya bilang sistem ini agak setengah hati gitu untuk di sini. Jadi apakah mungkin tidak ada analisa dulu ya? Kalau dulu untuk memutuskan sebuah kebijakan itu ada analisa dulu. Ya. Jadi kita itu kan orang kecil ya sudah ikut saja apa yang diputusin gitu. Jadi yang penting tidak nabrak rule yang sudah diinikan gitu. Sisdiknas mau ada perubahan nih, mau ada ralat revisi. Kan Sisdiknas kita kan yang sekarang ini tahun 2003. Betul. Sekarang lagi rame mau direvisi. Nah, semuanya atau? Nggak tahu. Tapi biasanya revisi itu hanya pasal-pasalnya, bagian per bagian gitu ya. Kita tunggu. Tapi jangan sampai menyakitkan untuk kan sekarang lagi orang luar tuh pengen masuk ke sini. Kayak sekolah luar apa gitu. Nanti kalau dulu kan berat izinnya tuh, takutnya salah satu yang itu dilonggarin izinnya. Dan itu lumayan sih buat kita ngehantam negeri, ngehantam ya kita semua sih. Mungkin kita kudu ikutan untuk mencermati gitu. Semoga sih semakin bagus. Ya. Hasilnya. Oke. Monggo Mas Marjoni masih ada banyak lagi. Beliau live juga. Iya. Banyak yang live. Sudah banyak yang live. Ini udah lumayan betul. Iya. Jadi terima kasih nih udah fasilitasi kita buat ketemu. Oke, sebenarnya kemana ya spontan saja Mas Anton sekali lagi. Saya kan kemarin tuh saya diskusi dengan Yazid, kebetulan kita masih saling silaturahim gitu ya, saling ngobrolin apa aja tentang hidup, tentang anak, tentang keluarga, tentang pekerjaan. Kadang-kadang kan kalau beban ini kalau dibagikan bisa enteng ya Mas Anton. Kita butuh orang untuk mendengar. Saya apa namanya betul nggak Rin? Jadi kita memang harus butuh sahabat atau butuh orang untuk saling mendengar saja gitu. Kita menceritakan sesuatu tuh ya, telinga aja gitu. Betul. Seperti ini kita udah menyampaikan sesuatu. Jadi beban-beban yang ada di pundak kita, di pikiran kita tuh sudah terbagi dengan teman-teman gitu loh, secara psikologis. Nah, kita sudah mendapatkan amunisi baru, mendapatkan influence baru, mendapatkan semangat baru, masuk memberikan pelayanan kepada anak-anak kita, tentunya tambah semangat lagi kan tentunya kayak itu. Karena sekali lagi
sehebat apapun IT, guru tidak akan pernah bisa tergantikan. Tergantikan, iya. Harus pegangi. Jadi maksudnya kan guru nera hilang. Enggak, tapi guru kalau tidak mau belajar juga nanti akan kelindas dengan siswanya. Mohon maaf, sekarang anak-anak sekarang juga sudah pegang IT-nya luar biasa itu. Makanya guru harus kompetensinya harus terus dikembangkan, terus belajar. Seperti Mas Anton tadi, 2, belajar dan mengajar, belajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Betul itu, hidup akan selalu seperti itu. Kalau enggak, sudah terlindas kita. Dan lebih dari itu sebenarnya keberkahan waktu ya Mas Anton ya. Iya. Keberkahan waktu kita, ilmu Ini kita. mantap ini. Sinau ini paling. Gimana? Sinau nanti. Kayaknya kalau ketemu malah nggak kayak gini ya Ton ya. Giliran virtual kayak gini, aduh. Nih dikasih waktu semua mengalir. Iya, iya. Teman-teman itu orang-orang hebat kok, Rin. Jadi saya melihat teman-teman itu orang hebat semua, seangkatan. Semuanya hebat. Saya mempunyai kesan dari masing-masing ya. Perjuangan tadi Mas Anton cerita saling sepedaan dari awal sampai akhir. Kemudian saya pernah bonceng Yasid nih dari kampus sampai Piungan tuh pernah boncengan tuh berdua. Itu berjalan berhari-hari, bertahun-tahun, berminggu-minggu sampai akhirnya saya punya teman Rina Isti untuk jalan bareng, ngeluyur bareng ke Gunung Kidul ke tempat muslim. Nah, itu cerita panjang juga itu. Astrea Prima mau ya, Rin? Astrea Prima kemana itu? Ke Gunung Kidul juga. Astrea Prima dahsyat itu. Prima aku itu, jadi aku kan KKN di Semanu tuh. Aku ketemu orang itu sebenarnya pengen ngepek aku anak gitu loh, kan? Aduh itu, jadi sekarang hubungannya itu masih, bayangin aja. Jadi sebenarnya udah terputus berapa lama, tapi aku tuh kok ngimpi terus sama dia gitu loh. Akhirnya aku nyuruh orang yang temanku kos dulu, ngajarnya di Wonosari, bayar orang suruh nyari orang itu, tak kasih nomor HP-ku. Orang itu ternyata nangis-nangis karena pengen ketemu aku, coba. Satu keluarga itu, bapak ibu itu gitu loh. Namanya Pak Wasino. Terus akhirnya apain coba? Ada penduren menemukan anaknya yang hilang. Aduh, akhirnya aku ketulot-tulot sampai ke sana lagi, coba karo bojoku ke sana. Lagi ke sana. Ya enggak kan, maksudnya udah lupa segalanya, daerahnya kemana kayak gitu. Ya udah. Iya. Arep ento warisan tanah juga coba. Luar biasa itu. Luar biasa. Itu kebaikan yang selalu di hati ya, Mas Anton ya. Boleh dikatakan itu mahal. Kebaikan itu dibawa mati, tidak akan tergantikan sih. Keren. Kebaikan apapun itu akan selalu terbawa, Rin. Padahal ya aku kan nggak punya kebaikan, mau di sana aja waktu KKN tuh tersakiti tidak ada air, tidak ada listrik. Tersakiti itu indah, Rin, setelah berlalu. Nah, iya. Kayaknya kalau Nur Salim menyakiti deh. Ya dia hobi menyakiti. Nggak pernah yo. So. Saya tuh mau satu aja kan susah toh. Yang di PHP 1000 ya, milih siji susah. Inilah yang terbaik buatku ternyata. Amin. Aduh, ya udah. Anton, aku lupa ingat sih saudaraku si Evi nggak yang di rumahnya Mak Box. Ingat. Nah, baru semalam dia WA. Dia gimana kabarnya Anton itu, aku gitu loh. Oh, Anton itu di penabur, padahal lama nggak WA. Dia belum nikah loh, Ton. Oh my God. Sakit hati Rin. Sama Anton. Dia nanyain itu, katanya yang adik kelasnya gimana gitu. Oh, nggak jadi sama itu Mbak, aku bilang. Dulu enggak, yang adik kelas nggak jadi ya? Mas Anton ini jadi yang mana? Lain lagi? Lain Pindah ke lain hati. Oh, ternyata kau juga menyakiti wanita ya? Tidak, kalau aku disakiti. Kenapa dia? Orang Bekasi juga Mas Anton ya, keluarganya ya? Istri? Istriku itu orang Purworejo. Oh, Purworejo. Ya. Ketemu di sana, di Bekasi? Ketemu di Jakarta. Ketemunya di Cianjur nih.
Anu 3 bulan. mengajar juga, mengajar. Ngajar di Oh, di Penabur juga, guru ekonomi. Oke. Satu Iya. tempat juga. Beda tempat nggak boleh kan? Oh, oke. Kalau dia dari Satya Wacana, Oh, Jogja juga. salah 3 itu Satya Salah Wacana. 3 Satya Oh, Wacana iya Rin. deh. Sanata Dharma. Sadar itu yang dari Jogja. Oh, Siapa ketemu itu anu namanya? ya. Evi kenapa Cinta. dia nikah? Apa? Kenapa dia masih sendirian aja? Karena mengharapkan dirimu Ton, kembali dulu Oh, lah. Aku kan nggak tahu ya. Dulu tuh perasaan aku mengenalkan ke Tantio karena mau ngurusin skripsi ya. Iya. Terus nyebarnya sama kamu ya. Setelah itu aku nikah, jadi aku nggak ngerti ceritanya kok. Aku Jadi tuh lama nggak berhubungan. Sekarang dia itu hijrah ke Jogja. Dulu kerja di Jakarta udah lama. Hijrah ke Jogja terus mendirikan dia wira swasta itu Ton kue. oh, Makanya dia minta kemarin tuh nawar-nawarin kue karena aku bingung ya. Aduh, aku kalau beli kue aku tahu kasih ke siapa gitu kan. Nah, aku kepikiran terus sebenarnya mau kasih ke orang tuanya Yoyo nih yang paling deket kan gitu ya. Iya. Punya Yoyo tuh suka ngasih aku itu loh, jahe itu loh, Ton. Oh iya, Iya. Jaya Jaya bungkus bubuk itu, Jaya bubuk. Oh, iya. Iya, ibunya itu. Nah, makanya besok mau aku kirimin itu, Tantio yang nggak ada. Kalau dikirim ke Prambanan kan jauh. Maksudnya pas Tantio di SMA 8 aja, ntar aku titipin gitu. Iya. Tak kirimin, terus kalau dia nanya, aku mau ngirimin itu, masih ingat nggak? Terus dia bilang, Irina, kalau Anton gimana kabarnya? Aduh, Anton. Aduh, dulu tuh jadi kan dia mau bikin olah data. Nah, Yoyo kan yang paling bisa tuh pakai komputernya. Aku kan nggak punya komputer. Rina kan kenalnya ke Yoyo. Abis itu kerjain, aku juga ikut kerjain. Abis itu ikut nganter ke hasil datanya itu, ikut antar ke rumahnya itu. Ya udah kenalan di situ. Abis itu dia nanya Yoyo, dia bisa nyetir mobil apa enggak? Aku bilang dia naik motor aja nggak bisa kata Yoyo gitu. Dulu. Jadi cuma itu. Apa? Cuma itu doang apa pertemuan. Kasihan jadinya, aduh kok belum nikah, tapi kan gak enak kalau perempuan ayah perempuan gitu, maksudnya untuk seusia saya kan, dia lebih tua dari aku setahun deh kayaknya. Cukup mengagetkan sih. Tapi mukanya masih kayak dulu Ton, karena dia pekerja apa namanya, pekerja kantoran ya, dengan make up yang tebal-tebal dan ceria-ceria kayak gitu ya, masih kelihatan ABG nggak usia 46. Oke. Iya, menunggu dirimu Nanti- kayaknya Mas Anton. Segeralah Nanti saya cari FB-nya lah. Cinta bersemi kembali Rin judulnya Rin. Oke, Mas Anton, Marina. Saya mohon maaf nggih, ini udah jam 18 panjenengan berdua, monggo dilanjut saja nanti sampai close terakhir nggak apa-apa. Ada Yuni tuh, Mas Yuni. Mbak Yuni, Mas Yasid, Pak Kus, monggo dilanjut karena WIB kan di sana masih jam 4. Kita udah jam 6-an. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa kita sambung lagi deh di waktu senggang. Ini kita memanfaatkan waktu libur aja kayaknya. Tapi alhamdulillah udah banyak yang nyambung karena memang hanya berbagi saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang jelas tambah panjang umur ya. Dengan kayak gini wajahnya Amin, bisa ngetes energi. Iya betul. Dan saling berbagi. Mas Anton sharing-sharingnya juga itu sangat bermanfaat. Mas Anton mungkin di sharing bisa di grup atau di ini. Betul-betul. Jangan dari dulu memang seorang profesor andalan saya itu. Profesor bandel. Iya, bandel tapi memang otaknya udah cerdas Rin. Ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya saya pikir hidup itu kan linear ya. Ini di Anton itu kenapa kurvanya jadi flat. Harga mutlak aku Rin. Tapi memang orang pintar tetap pintar kok di mana-mana ya dengan gaya style karena memang gaya belajar tetap beda ya. Apalagi yang muji aku kalau nggak teman-temanku coba. Termasuk nasibnya gitu. Iya betul. Dari ketua apa kan kamu Olimpiade Sejarah teh.
Luar biasa. Nanti menggantikan biasanya Yana Surya Kak Nyarin. Oh, no. Yana Surya itu Gantikan Yana Surya nanti ya. bukan guru, dia businessman. Saya nggak mau kayak dia. Oh. Oke, kalau gitu Mbak Rena, Mas Anton, Mbak Yuni, dan semuanya saya izin dulu. Jadi nggak saya tutup. Nanti silakan yang paling terakhir adalah yang menutup, nggih. Silakan, maaf. Sudah aja kok. Ya. Ayolah, kuat-kuatan mau siapa yang tutup nih? Tadarus kue. Tinggal Oh iya. Nggih. Nggih, pokoknya sukses buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Kalau dulu saya belum sempat meminta maaf, hari ini betul-betul minta maaf dan dimanapun berada. Yang diinginkan dan salam buat keluarga semuanya. Ya, kalian ingat saja ada teman di Papua nih, di sini, jauh di sini nih. Artinya mungkin suatu waktu butuh sharing hanya untuk menimba ilmu dari teman-teman yang ada di area barat sana nih. Jadi saya mohon diri dulu, Mbak Yuni, Mbak Rina, Mas Anton. Sehat ya. Salam buat keluarga, nggih. Monggo bareng dulu. Assalamualaikum, selamat sore Mas Anton. Salam buat keluarga, Mbak Rina, Mbak Yuni. Oke, salam. Good luck. See you. Halo. Untuk kita tadarus soalnya. Oh ya udah. Dan Ya, kita Mbak. ada tadarus yang sore ini harus selesai. Oke. Ya kita saja. Ya. Sukses ya. Ini si Ani malah baru mau masuk nih di WA. Ya, Oke, kok Ani siapa ya? Aku pasti Ani Susilo. Oke, Mbak Yuni. Terima kasih. Ya. Ton, nabur semester depan masih online. Kita cuma kasih 2 minggu. Jadi berin ya. Sampai 2 minggu ke depan kita masih online, tapi 2 minggu ke depan nggak tahu. Kalau kemarin Bu Kiki itu sempat bilang UI semester depan 12 minggu minimal online. Ya malah nggak bisa ketemu perpustakaan tuh susah. Mas Nat, ini Ani ini yang mau masuk nih. Ini suaminya. Oke. Ini sepilong. Ani. Ini Ani ya. Ani Susilowati. Ani, sebentar. Bentar. Dulu. Tapi repot ya kuliah kalau online tuh tugasnya malah Malah banyak ya, capek. Sama ngajar online tuh lebih capek daripada ngajar biasa. Nyiapinnya lebih banyak banget. jadi capek gitu ya. Tapi PBDB gimana, Ton? Aku kalau buat tahun depan udah penuh, tapi buat tahun depannya lagi kan. Halo, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku baru nongol nih. Baru nongol, tinggal berdua nih, tinggal aku sama Anton nih. Oh, berarti udah pada keluar. Pada apa namanya sholat ada Yazid. Itu ada Yazid. Baik batin ya. Ya sama-sama. Ya kabarin Mbak Jakarta. Biasa Jakarta masih dalam suasana. Anton gimana kabarnya? Yazid. Halo Yazid. Ora krungu. Jit. Kembaren di kembare. Halo. Halo. Gue dipanggil Jit. Kembare, putrane jenengan sing kembar ndi? Kayak tulanan kalau. Tak krungu, ora tulanan. Tak krungu. Emang aku tuh nganggo perlengkapan astronot ngono ya? Halo. Halo. Iya kabarin sih. Lagi. Alhamdulillah. Bantu banget.
Aduh, mantap banget. Oh. Apa nu Ani kok mana dolanan kembarnya kayak mana nih? kembar. Ini kembarku gede-gede. Mas Fatah. Jadinya arep kuwi besanan karo Yazid, kembar ketemu kembar. Apa ya sih apa cowok iya? Cewek. Oh, anto. Iya, Mas Fatah Fatih. Halo. Kan belajarlah sama mereka berdua sekali hamil 2. Aku tidak jago itu hal kayak gitu ternyata. Minta tutorial. YouTube. Bikin dong, tutorial ya sih tuh Ani. ada di YouTube nggak sih? Linknya dong. YouTube apa nih? Itu bikin tutorial, bikin double gitu. Padahal bejang. Ya gimana caranya? Aduh, Di-upload ke YouTube nanti aku ikut sinau. Dan tak subscribe guys, sih. Aduh. Wes dah tak tinti. Ani kemana mukanya? Halo. Ani, mana mukanya? Apa raketok ye? Oh, sing kembar itu. Kenapa Mbak Ani temaram gitu ya videonya? Apa? Gue bingung ya. Temaram. Ada BFF gitu. Iya. Kayak blur gitu loh, kayak udah kena KPAI. KPI ya? Komisi penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia itu yang bikin blur itu. Laptop lawas, jadi berubah. Oh. Laptop zaman dulu. Kamu nggak mau kelihatan pesonamu ya, Nik? Kamu nggak mau kelihatan pesonamu. Iya. Ya pesona belum ada situ. Orang kita tuh kalau nemui perempuan memang pagi-pagi sebelum mandi itu lihat pesonanya kok. Halo. Anda. Punyar terus toh? Enggak, Ani cerita aja, kita dengarkan kok. Ani cerita aja, kita dengerin kok. Orang krungu kok. Nganu apa? Aku kira ngadus, lagi masak. Masak apa? Masak pecel. Mau? Mau dong. Kirim ke Bekasi. Mau. Anton mau. Mau dong. Lewat foto. Oh, itu Mas Hadi pintar masak apa nih? Iya. Ayo kahe. Harus masak ya? Iya. Belanjanya kapan? Belanjanya pas sekolah? Oh, belanjanya ya mau balik sekolah mampir. Jadi itu ya multitasking. Ya perempuan kan gitu kayak Windows, multitasking. Kalau laki-laki nggak bisa Rin. Iya, saya percaya karo wong lanang tiwasno. Jemput anak gagal, transfer gagal, gitu kan? Perasaan di bojoku guru matematika, tapi yang dikon apake ini bisa berantakan semua. Iya, aku juga nggak bisa. Itu pekerjaan sulit itu. Kayaknya bukan pekerjaan. Aduh. Wow, suaranya seperti Kembari Mas Yazid toh. Kembari Mas Yazid toh. Wih, suaranya anak aku. Tuh, anakku berantem tuh. Kembar Fatih kuwi to, Mbak? Heeh. Sing main renang bareng iku? Oh, Dek, iki sing renang bareng kowe kan lho, Dek. Rene yo. Di raketak. Ora. Loh, iki. Faza. Iki Fatah iki. Ini yang Faza. Sini. Ini ada yang mau kenalan nih, ada Om Ganteng. Sini toh. Teman ibu sini, nggak usah. Sini. Ini temenmu dulu waktu berenang bareng itu loh. Yang siapa? Nih. Fatah Fatih. Sini toh, Fatah Fatih, tapi kelihatan banget. Ini Dek. Iya dong. Ini jagoan saya. Itu masih suka ceplok lah itu.
Rin, Ah, masih suka ceplok nggak itu? ceplok telur. Iya. Hobi dia, Iya makanan kan dia terindah, suka ceplok kan? makanan terlezat dia itu hanya Iya. itu. Gak bisa yang lainnya. Iya, ternyata jadi gede juga kan. Tapi jadi gede juga kan. Gendut. Habis disunat itulah meledak. Oh, wes sunat toh, Mbak? Wes, Kapan? Itu konspironin. 4. kelas 3. Sekarang kelas 4. Kelas 4. Mau naik kelas 5 kan? Udah kan? Heeh. Iya. 2 tahun lagi aku hijrahkan ke Jogja. Berarti Wait. tinggal berdua. Gue ki semua anakmu diekspor gitu. Dipindah ke. Tapi yo di sini aku nggak percaya pendidikannya ya. Lebih percaya ke Mbak Maria. Lah gurunya kok Berantem, gurunya kamu. berantem ya, Ton. Mbak Rina ki mengurangi bengok-bengoknya dari anaknya dipindah ke Jogja semua. Enggak, biar aku bisa jalan-jalan ke Jogja. Iya. Modus. Begitu caranya. Rangat dari nawai. Loh, Ani kan juga gitu. Kan Ani juga gitu kan? Anakmu sendiri apa ini? Sing barep saiki UAD sekarang. Anak saya nama lorong. Lulus SMA ini. Hah? Lulus karena corona. Lulus SMA ini kelulus karena corona. SMA-nya ngendi? Mualimat itu kan? Muhi. Muhi, nganu. Dulu MBS, SMP-nya, terus SMA-nya pindah SMA Muhi. Muhi Jogja. Klaten, bukan Muhi Klaten. Terus yang nomor 3? Lah nomor 3 kan baru itu. Oh, jaraknya atuh ya. Terus yang cilik dhewe mau masuk SD. Yang nomor 5. Nomor 4. Loh, kan saya kembar loro. Kan anak ketiga kan. Oh, ternyata ada angka kembar di situ. Jadi deretnya itu 1, 2, 3, 3. Tanya aja sih itu ya, ini yang nomor 4 kembar ini. Nomor 3 kembarnya. Di Ton. Ini nomor 4 mau masuk. Di. Itu orang kembar ya? Oh, kembarnya Ani itu enggak, kayaknya nggak mungkin deh kameranya begitu tuh di sabotase. Ini ngomong dia. Piye wes. Piye. Halo. Sini loh, itu dulu Om Anton tuh. Bandel. Loh, putus-putus. Ade, jangan deh. Saya tak nilai masakanku sih ya. Bentar. Tak kosong. Loh, masa apa kok iso kosong lo nih? Seru ya, nanya banyak ya Zid ya. Wah iya. Si jaluk iki, si jaluk kuwi. Burung naik. Tapi kan malah nggak pusing. Jadi malah lebih legowo gitu. Ayo kan, 1-2 bertengkar kan yang satu sing melerai aja. Semoga Sengaja dibuat ganjil gitu ya. Tapi ya Zid kelihatan lebih muda loh Zid. 4 ton. 4 ton. Oh, 4. Nanti si jemennya. Udah Ani ben 5. Just nanti. Just nanti. Iki ya ora muncul nanti iki. Oh ya, kemana ya? Dia tuh pekerja keras ya, kerja keras sebagai kuda ya. Dia ngapain aja emang?
Masih ngurusin ibunya sama sawahnya itu. Ini lama loh kita ngobrol tuh 2 jam lewat. 2 jam. Iya. Tahu nggak, aku tadi itu kelasnya itu kelas diskusi ML on tadi di UI machine learning. Oh itu Sinawanya machine learning. Udah kalau diskusi machine learning itu aku menikmati. Ya udah nih, ilmu ini wis anyar kabeh kuwi. Iya. Orang ngerti ya. Siswa. Keren pokoknya. Aku orang ngerti mesin learning ki opo. Iya, mata kuliahnya beda semua sekarang. Pokoknya yang dihina-hina itu yang ngambil grab on. Kenapa? Grab itu paling keren loh, paling dibutuhkan. Graf itu tingkatannya paling tinggi, analisis kan, tapi nggak ada peminat. Tapi sekalinya mereka diminati, dihina-hina, coba dihinanya sama dosen katanya UI itu nggak mau ngambil teori. Kalau mau ngambil teori, ambil UGM atau ITB gitu. Kita aplikasi, tapi kan masih ada dosen itunya. Kan Bu Kiki kan di ujung-ujungnya graf kan penelitian. Iya. Iya, makanya Bu Kiki itu juga benci sama dosen yang itu, jadi suka marah-marah. Ngomongnya gini, gimana bapakmu itu gitu, bapakmu itu Pak Al itu loh. Jadi aku PA angkatanku itu pembenci teori gitu loh. Dia aplikasinya ya di itu, di machine learning, di MKD, komputasi hayati. Dia lebih suka ke, nah sekarang ini yang pemodelan penyakit itu loh. Jadi semua anak 2019 maunya diarahinnya ke sana tahun gitu loh. Giliran kemarin saya ngomong graf, terus dia tuh ngomong gini, tahu nggak graf itu nanti di akhirat ditanya gitu. Di akhirat ditanya. Terus aku bilang gini, ya nanti kalau saya ditanya, saya nanya Pak sama dosen pembimbing saya. Dosennya juga bingung, kamu deh. Tapi aku tertolong ada 3 temanku yang karena dia benci sama Pak Al, sempat terhina sama Pak Al, akhirnya ikut aku gitu loh, Ton. Ikut ke graf. Jadinya kita 4 orang itu ke graf. Aduh, graf itu bagus. Modalnya dihina itu bagus, itu keren itu. Nanti jadi sesuatu. Mendingan modalnya dihina daripada modalnya dipuji. Emang. Jadi aku tertolong oleh 3 orang temanku itu. Yang satu tuh tingkahnya mirip kalau waktu kuliah, laki-laki bandel kayak gitu, tapi pintar. Kesel banget ini kenapa ketemu orang model begini lagi ya. Gue cocoknya main kayak gitu. Emang. Untuk supaya dia nggak brutal. Ya udah, jadinya kita tertawakan kelas sebelah itu. Jadi kan Pak Al kan suka itu ya, di grup itu kan kita grupnya masih jadi 1 2019, tapi Pak Al suka ngomong kalau pas mata kuliah dia suka hari ini kuliah diundur jam sekian gitu. Pas dibuka nggak ada mahasiswa yang absen gitu, kita tuh bikin grup sendiri kan yang berempat, kita ngetawain gitu. Tuh lihat tuh, papimu ya. Jahat banget. Itu yang membuat kuliah bahagia tuh karena melihat penderitaan. Betul. Makanya kuliah. Nggak usah jadi kepala sekolah, Rin. Emang. Lanjut lagi. Lanjut S3. Rin, ibu Jamilah. Kalau nanti kamu ya, Jamilah Bondan, kalau nanti kamu udah lulus S2, mau ke S3-nya UNY, dia bersedia kok. Kalau untuk 93 dia akan memberi rekomendasi dia. Beneran. Jadi Mas Anton, tolong kasih tahu teman-teman kalau nanti mau doktor butuh kan rekomendasi gitu kan. Tapi bilang saja ke saya gitu. UNY kan lebih susah ya Zid ya. Kata Yazid lebih gampangan UGM kemarin ya Yazid.
Ya berarti nggak salah dong, makanya gue hebat toh. S1 kita itu juara itu. Aku kalau nyombongin ya nyombongin S1 ku. Aku juga merasa lebih enak kuliah S2 loh. Maksudnya aku di UI. Terus aku tuh ketakutan banget dulu tuh pas masuk pertama gitu loh, tapi kok masih bisa ngikutin gitu loh. Jadi kayak bisa apa ya, happy lah gitu loh. Oh ternyata aku masih punya ilmu yang dulu gitu. Kuliah di UNJ. Kuliah di UNJ itu nggak kosong gitu loh. Ini temanku yang dari UNJ itu banyak yang error loh sih. Yang mahasiswa baru itu. Error ya? Ya maksudnya konsep-konsepnya itu suka bermasalah gitu. Kan nah, sekarang kan apa? Aku neng UGM dinyai ya. Masa Pak jeneng profesor iki iki profesor acak-acak. Aduh jangan sakit. Di UGM gitu kan. Sama Prof Widodo ki. Yang namanya apa kuliah di sejarah sama kuliah di matematika itu sama. Aduh, karena terlalu banyak pendidikannya. Wah, wis entek-entekan pokoknya ya ngono wae. Iya sih, awalnya kalau dari pendidikan dibilangnya gitu. Kalau di pendidikan itu hanya bermodal penyajian tanpa ilmu yang mendasar kayak gitu. Pokoknya yang didandanin hanya penyajian aja kayak gitu. Tapi senang akhirnya udah mulai beda. Kita kemarin kan kita sudah porsi matematika sudah jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Nah itu ya gitulah dikaliku. Tapi senang sih ya kalau belajar matematika itu kok jadi semangat gitu loh, indah gitu aja. Ya iya, berarti kalau emang cinta matematika, berarti jurusannya bener. Ambil jurusannya, nggak salah jurusan. Tapi bener, tahun waktu kemarin kan, ini kan aku udah mau ngambil seminar internasional ya. Nah dikasihnya sama Bu Kiki satu buku itu apa namanya paper, aku suruh milih gitu loh. Nah yang aku pilih itu punyanya Pak Edi Tri itu yang dari ITB. Edi Tri Baskara. Ternyata aku buka profilnya ya, modelku kan model suka profil daripada artikel ya. Profilnya aku pertama bacanya itu dari berapa ya, dari 15 artikel yang dikasih Bu Kiki itu aku milih yang itu gitu loh. Terus ditanya sama Bu Kiki, kenapa kamu milih yang itu gitu, wah bingung jawabnya kan. Aku ngomongnya bukan, kayaknya otak saya nyampingnya yang ini daripada yang lain-lainnya gitu loh. Kan disuruh berdua-dua, nah aku sama satu temanku gitu, nah matching gitu kan sama dia itu, ya udah milih ini aja gitu. Nah giliran buka-buka punya Pak ini jadi pengen kuliah di ITB loh. Ada di ITB ada S2 pembelajaran penilaian matematika. Oh ada baru ada penilaian matematika. Jadi nanti alasan kedua kuliah ITB gitu. Nggak tahu, aku ngomong gini, jadi giliran kuliah itu malah jadi, aku nggak ngerti ya, maksudnya kuliah di usia 46 itu kan jadi apa ya, yang menurut orang itu buat apa gitu kan. Jadi ada sisi kebahagiaan yang nggak bisa diomongin gitu. Ternyata kan. Maksudnya oke lah, orang kan pada bilang kalau aku nggak mau kuliah, uangnya buat anak gitu kan. Ya seusia apa harus jadi anak gitu. Iya. Ya kan zaman dulu aku nggak kuat ngerasain diriku sendiri, ya aku mampunya sekarang gitu. Tapi giliran buka-buka ilmu matematika itu upasannya jadi udah terlanjur sombong di kelas gitu. Nggak tahu, nggak ada apa-apanya. Seru banget ya. Semester berapa Rin? Semester berapa? Gua mau ketiga. Oh, berarti mulai nyusun buat seminar. Jadi kalau di UI itu tahap ya. Jadi kita sekarang itu buat proposal penelitian. Tapi kalau di UI kan semester 4-nya gratis ya Tone ya. Ada subsidi dari dosen. Jadi pembayaran tuh biasanya cuma 3 semester, kalau semester 4 lulus loh ya.
Jadi Bu Kiki ini jadi penyandang dana aku gitu. Itu program apa, Rin? Itu dari UI sendiri. UI itu kayak punya apa penelitian gitu. Yang setiap dosen harus ya Ton ya kayaknya gitu kan ya Ton. Jadi kadang-kadang dosen itu dapat namanya hibah doktor. Nah, kemudian kan dia nggak bisa sendiri. Nah, ngajak mahasiswa S2 itu untuk membuat beberapa penelitian yang dibiayai oleh hibah doktor itu. Gitu. Aku dulu nggak pernah itu, tiba-tiba itu diundang sama Mbak Heri, tiba-tiba itu satu udah muncul di laporannya itu Yazid Sofan sebagai peneliti. Loh, ini apa ini? Aku pernah saya tuh. Dosenmu berarti yang masukin apa? Pak dosen pembimbingmu. Mbak Heri. Mbak Heri itu ya. Sekarang udah jadi profesor ya. Cepet amat udah profesor ya. Heri Ratnawati kan. Apa dokter apa profesor yang kemarin sempat pengukuhan yang Mbak siapa diundang itu? Mbak Heri, profesor. Guru besar. Guru besar ya? Dokternya udah lama. Iya. Mantap ya. Kalau Bu Jamila itu malah mau pensiun ya kayaknya ya? Iya, dia udah mau pensiun. Wah, itu ya pembimbing kesayanganku kok ya. Itu Bu Jamila nanya ke kami kan kemana waktu aku datang ke sana. Nanyain kalau Pak Marsigit gimana sih gitu. Terus aku bilang saya nggak pernah diajar Pak Marsigit Bu, tapi kan saya dimasukin oleh seseorang ke etnomatematika terus di WA grupnya juga gitu. Jadi kayak kebanyakan jadi kayak basa-basi gitu apa di grup itu karena kita cuma yes aja apa yang dia katain. Terus kemudian si Bu Jamila cerita kalau Pak Marsik itu menilai siswa kadang-kadang lewat dari like-nya blognya dia gitu. Marsik itu yang mana sih? Kita belum pernah diajar kan? Kita nggak pernah, Rin. Nah, saya itu punya pengalaman dengan Pak Marsigit beberapa kali bahkan sampai ke ini. Dulu kan itu apa namanya? Itu yang dibilang si Maryuni apa namanya algoritma ketika orang. Nah, itu. Kemarin saya PLPG sama Pak Marsigit. Wah, iso. Minta ampun. Aduh. Iya, kebetulan yang kenal cuma saya waktu itu pada telat nggak mau masuk. Waduh, itu. Gue dikorbanin. Tapi saya suruh maju terus suruh pokoknya untuk apa namanya yang paling kenal saya itu ya udah itu kan udah saya serahkan sama panitia, terserah panitia gitu. Wah, ngeri itu. Tapi akhirnya juga mau saya bilang yo ini kalau sampai gagal ya nggak mungkin PLPG kok nanti gagal ayo nggak mungkin saya punya keyakinan seperti itu akhirnya ya mau. Tapi sayangnya saya itu nggak lulus pertama. Pada penilaian Pak Marsigit itu pas peer teaching itu terbaik katanya gitu ya. Terus ya sudah lah. Buset deh, ngeri juga ya. Nah, etnomatematika itu kan kelihatannya memang semacam apa ya? Obsesinya Pak Marsigit itu. Cuma mungkin nggak dimanage dengan baik. Dia kan nulis di blog-blog, kemudian tugasnya juga di blog dan seterusnya gitu. Ya bagus sih, filsafat lah dia tuh dulu. Iya. Tapi itu bukan matematik yang bukan aku itu kalau etno. Jadi aku tuh dipaksa masuk etno 2, etnonya UNY Pak Marsigit itu. Satu lagi etnonya Sanata Dharma. Buset deh. Temanku masukin juga ke situ. Jadi aku bilang, aku punya dua etno, dua-duanya nggak bener gitu. Aku bilang etno itu bukan jiwaku, aku nggak bisa masuk. Jadi ya aku cuma di situ cuma diem aja, cuma store nama doang.
Nata Dharma itu juga dari apa enggak dari Pak Maski juga, Ton? Nggak tahu, tapi mungkin Kelihatannya sih. iya itu. Temennya kelihatannya atau anak buahnya lah yang mungkin promotor doktornya. Makanya jadi itu matematik yang udah terlalu jauh ya kalau menurutku ya. Bagaimana? Apa karena aku nggak menarik aja, nggak tertarik sama sekali sama etno. Matematika Aku lokal tertarik. mungkin, Pak Ton. Iya, betul, matematika lokal. Aku pernah suruh buat itu kan, waktu itu ditanya suruh bikin apa, aku sih bikin apa kayak itu kalau di Bekasi kan aku lihat di pasar-pasar orang pakai Jigo, Gope, Goceng, Goban gitu kan. Nah kan itu etno kan. Ternyata aku masukin gitu, iya itu etno. Karena aku guyu, aku bercanda dianggap serius sama etno. Jadi gue bilang, aduh matematika bercanda. Ya tapi kalau bercandaan dijadiin ditulis pakai kaidah artikel resmi, itu ya juga bisa jadi sesuatu ternyata kan. Itu bisa jadi profesor, bisa jadi doktor kayak gitu ternyata. Iya. Jadi tidak harus dia matematika yang susah. Dan kita masih nggak kayak gitu kan, kita budaya kita kan ketakutan kayak kalau Rina pasti tahu kan, mau nulis ini aja kita nyari yang kira-kira pas sama kita yang kalau kita bicara itu orang nggak ngetawain kita gitu kan. Itu kan kita mikirnya gitu. Padahal kalau orang bule itu kayaknya dia ngomong sesuatu ya ngomong aja, nggak kalau orang lain ketawa ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita kan nggak punya itu, nggak punya sifat kayak gitu. Iya. Coba kenapa kamu Yasin bikin skripsi lama? Salah satunya karena berpikir bukan mikirin apa yang kamu suka, tapi mikirin supaya orang lain membaca tulisanku ini tidak ngecek aku. Itu salah satu yang dipikirin kan. Aku sih mikirnya begitu. Sampai kita mikir lama memutuskan mau judul aja lama gitu. Padahal judul banyak banget kan kita di kepala kita. Anaknya Mbak Ani main games ya. Oh. Maknya tinggal masak. Ini udah sore, kita sudahi aja po. Udah. Oke. Ya. Ya. Ya sih jangan nutup. Matur nuwun ini. Ya udah. Nah, teman-teman semua. Ya, ini kita tutup. Ini siapa nih? Si Juni mah kemana nih? Udah Ani keluar, Juni. Ani so kemana? Udah, makasih semuanya udah berpartisipasi di sini. Nanti Oke, thank you Ton. Sambung lagi. Sehat. Ya. Sehat ya. Yo. Salam warahmatullahi. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.